Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia Fajriani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad salam. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui apa itu akad salam. Saya akan menjelaskan materi ini dengan menggunakan mind mapping. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, ini adalah materi kita mengenai akad salam. Saya sudah buatkan mind mappingnya. Mind mapping ini untuk mempermudah kita mengetahui apa saja yang ada di akad salam itu. Di sini saya sudah buatkan poin-poinnya. Ada alur transaksi, definisi, rukun, syarat, karakteristik atau ketentuan, dan akuntansi salam. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan ialah definisi salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslim ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jadi akad salam ini adalah akad jual beli barang pesanan yang dimana pembayarannya itu di awal, terus pengiriman barangnya itu di kemudian hari. Jadi kita bayar dulu, baru barangnya itu kita terima. Seperti jual beli online, kita memesan barang, terus kita transfer uangnya. Nah, nanti yang si penjual ini tadi akan mengirimkan barangnya ke kita setelah diproduksi atau di packing. Lalu yang kedua itu adalah rukun dari salam. Rukun salam ini ada 5. Yang pertama itu muslim atau pembeli, muslim ilaihi atau penjual, muslim fihi atau barang atau hasil produksi, terus modal atau uang, lalu sigat atau ijab kabul. Selanjutnya yang ketiga itu syarat-syarat dari salam. Syarat-syarat salam ini ada 3. Yang pertama, pihak yang berakad. Yang kedua, ridho dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, cakap hukum. Poin keempat yakni tentang karakteristik atau ketentuan dari akad salam. Karakteristik atau ketentuan dari akad salam ini ada 4. Yang pertama, tentang pembayaran. Di sini ketentuan tentang pembayaran yakni alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kedua, tentang barang. Ketentuan tentang barang ini, barangnya itu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang ketiga, tentang penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Di sini dijelaskan bahwa penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki 2 pilihan: membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, atau menunggu sampai barang tersedia. Yang keempat itu tentang pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi akad salam itu boleh dibatalkan
asalkan tidak merugikan kedua belah pihak. Sebelumnya kita udah bahas 4 poin yang ada di dalam akad salam, yakni definisi, rukun, syarat, karakteristik, atau ketentuan. Sekarang kita akan bahas tentang akuntansi salam. Di dalam akuntansi salam itu ada 2 bagian, yakni pengakuan dan pengukuran, lalu penyajian dan pengungkapan. Di dalam pengakuan dan pengukuran itu ada akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli. Begitupun juga di penyajian dan pengungkapan, ada akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari pengakuan dan pengukuran. Di dalam pengakuan dan pengukuran itu ada akuntansi untuk pembeli dan akuntansi untuk penjual. Yang pertama yang akan dibahas itu adalah akuntansi untuk pembeli. Di dalam akuntansi untuk pembeli itu ada yang pertama, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Jadi sesuai karakteristik transaksi salam bahwa penyerahan barang dilakukan kemudian atau tangguh, tetapi pembayaran harga barang atau modal dilakukan seluruhnya pada saat akad. Akun yang dipergunakan oleh pembeli adalah piutang salam yang dipergunakan untuk mencatat penyerahan modal salam, baik modal kas dan modal non-kas yang diserahkan kepada penjual atau pembuat. Sesuai karakteristik salam yang diterima adalah barang. Oleh karena itu, piutang salam pembeli kepada penjual merupakan piutang atas barang yang dipesan, bukan piutang uang atau harga barang. Sehingga piutang salam akan terselesaikan pada saat penerimaan barang pesanan sesuai dengan akad atau dipindahkan ke piutang pembuat atau penjual karena pembuat tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kemudian yang kedua, modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Yang dimaksud modal dalam bentuk kas adalah penyerahan modal salam oleh penjual kepada pembeli dalam bentuk kas atau uang tunai atau setara kas. Jika modal salam penyerahannya dalam bentuk kas, maka diakui sebagai piutang salam saat modal kas dibayarkan atau dialihkan dari pembeli kepada penjual sebesar jumlah modal yang dibayarkan. Lalu, modal salam yang diserahkan tidak harus dalam bentuk kas, tetapi dalam bentuk non-kas atau barang yang berkaitan dengan kebutuhan pembuatan barang yang dipesan tersebut. Jika modal salam diserahkan dalam bentuk non-kas atau barang, harus dilakukan penilaian harga wajar atau harga pasar saat penyerahan. Selisih nilai wajar dengan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang ketiga yaitu penerimaan barang pesanan dari produsen atau penjual. Di dalam karakteristik salam, penyerahan barang dilakukan kemudian. Oleh karena itu, transaksi salam akan selesai jika pembeli atau pemesan telah menerima seluruh barang yang dipesan sesuai spesifikasi yang disepakati dalam akad. Pada prinsipnya, barang salam yang diterima harus sesuai spesifikasinya yang tercantum dalam akad. Tetapi pembeli dapat juga menerima barang pesanan dengan kualitas yang berbeda dengan akad. Apabila barang yang diterima itu berbeda kualitasnya dengan akad, maka harus dilakukan penilaian nilai wajar saat penyerahan dari barang yang diserahkan tersebut. Akibat penilaian tersebut akan terjadi beberapa kemungkinan, yaitu nilai wajar sama dengan nilai yang tercantum dalam akad, nilai wajar lebih tinggi dari nilai yang tercantum dalam akad, lalu nilai wajar lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam akad. Kemudian yang keempat yaitu pemesan belum menerima barang sampai dengan tanggal jatuh tempo. Jika sampai dengan jatuh tempo belum diterima barang yang dipesan, dapat dilakukan beberapa alternatif,
yaitu memperpanjang jangka waktu pengiriman barang, membatalkan pesanan, dan penjual tidak dapat mengembalikan hutangnya sehingga berubah menjadi piutang kepada pembeli atau hutang uang, atau membatalkan pesanan dan penjual melunasi hutang dari hasil penjualan jaminan. Yang kelima yaitu denda. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual. Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Selanjutnya, akuntansi untuk penjual. Yang pertama itu kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Yang kedua, modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset non-kas. Yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Itu tadi penjelasan dari pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penyajian dan pengungkapan akuntansi untuk pembeli dan akuntansi untuk penjual. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan akuntansi untuk pembeli. Akuntansi untuk pembeli pada penyajian, yakni pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Akuntansi untuk pembeli pada pengungkapan, yakni besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain, jenis dan kuantitas barang pesanan, dan pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101. Kemudian akuntansi untuk penjual pada penyajian, yakni yang pertama piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam, disajikan secara terpisah dari piutang salam. Yang kedua, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Lanjut ke akuntansi untuk penjual pada pengungkapan, yakni yang pertama piutang salam kepada produsen atau dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101. Oke, baiklah, sebelumnya kita sudah membahas tentang kelima poin dari yang ada di akad salam, yakni definisi, rukun, syarat, karakteristik atau ketentuan, dan akuntansi salam. Sekarang kita akan ke bahasan yang terakhir, yakni tentang alur transaksi. Oke, kita bahas ya. Di dalam alur transaksi, entitas itu bisa menjadi penjual atau pembeli. Jika entitas menjadi penjual, maka entitas menjualkan barang itu kepada pembeli. Seperti misalnya pada mind mapping yang sudah saya buat, di situ ada contoh alur transaksinya yang dimana entitas sebagai penjual. Di sini kita contohkan bahwa pembeli atau muslimnya itu namanya Lisa. Lalu di sini entitasnya yang sebagai penjualnya ini kita misalkan Cat Accessories Shop atau penjual aksesoris kucing ya, sebagai penjual. Nah, di sini Lisa memesan barang. Yang pertama dilakukan itu adalah Lisa memesan barang kepada Cat Accessories Shop. Lalu pada saat itu juga mereka melakukan negosiasi akad salam. Jadi mereka nego tentang kesepakatan dan lain-lain. Setelah itu, setelah negosiasi, setelah memesan, Lisa membayar pesanannya itu. Jadi bayarnya itu di muka.
setelah dibayar. Nah, di sini bagian penjual, yakni penjualnya itu memproduksi barangnya atau mempacking barangnya. Jadi penjual di sini langsung memproduksi barangnya, mempacking barangnya. Setelah diproduksi, baru nanti dikirim ke Lisa barang tersebut. Oke, baiklah, sebelumnya saya tadi sudah menjelaskan entitas sebagai penjual. Nah, di sini entitas kan dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Nah, apabila entitas bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel. Misalnya, entitas sebagai penjual. Sebagai penjual sudah saya jelaskan sebelumnya, yang dimana Lisa memesan barang di Cat Accessory Shop. Nah, pada saat Cat Accessory Shop ini memproduksi barang Lisa tadi, ternyata ada bahan yang kurang dan ada barang yang tidak ada. Jadi pada saat itu dia membeli barang di cloud shop seperti di mind mapping, yang dimana entitas sebagai pembeli. Nah, dia membeli barang di cloud shop. Dia membeli barang di cloud shop ini juga menggunakan akad salam. Jadi pada saat dia menjual barang ke Lisa, dia menggunakan akad salam, dan pada saat dia membeli barang di cloud shop juga menggunakan akad salam. Nah, inilah yang disebut dengan salam paralel. Di dalam salam paralel ini terdapat ketentuan yang dimana akad antara dia menjual barang atau membuatkan barang itu harus terpisah dengan akad dia membeli barang. Jadi akadnya itu tidak boleh digabung antara akad yang satu dengan akad yang kedua. Akad yang pertama itu dia menjual barang, akad yang kedua itu dia membeli barang.